Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basudara dong semua, katong baku dapa ulang kembali dengan beta Fahrudin Ali Fahmi di channel Dialektika. Pulau Buru selain dikenal sebagai tempat pembuangan tahanan politik Orde Baru, Pulau Buru juga dikenal sebagai tempat penghasil minyak kayu putih terbesar, bukan cuma di Indonesia, bahkan di dunia. Di balik kisah tentang tanaman kayu putih, tersimpan berbagai macam persoalan yang dihadapi terutama oleh Petuanan Negeri Liliali yang menjadi salah satu dari sekian petuanan yang ada di Pulau Buru. Hari ini saya dan tim channel Dialektika berada di Desa Jiku Marasa yang menjadi salah satu pusat pemerintahan Petuanan Negeri Liliali. Dan hari ini juga saya sudah berada di rumah salah seorang pemilik hak ulayat Petuanan Liliali, Pak Anwar Besi. Beliau selain dikenal menjabat sebagai anggota DPR Kabupaten Buru 2 periode dari fraksi PDI Perjuangan, beliau juga menjadi saksi sejarah sekaligus menjadi pelaku sejarah terhadap kisah tentang areal kayu putih. Dan bersama saya hari ini telah hadir narasumber kita yang menurut kami cukup kredibel untuk kita mengulas berbagai macam persoalan ini. Assalamualaikum Pak Anwar Besi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Kami merasa bersyukur dan berterima kasih diberikan kesempatan untuk berbincang dengan Bapak di kediaman Bapak di Desa Jiku Marasa yang kita kenal dan mungkin para pemirsa pada umumnya kenal sebagai pusat Petuanan Negeri Liliali. Saya kepingin Bapak bisa menceritakan secara singkat profil Bapak. Lahir di mana, tahun berapa, dan mungkin latar belakang Bapak dalam struktur Petuanan Liliali. Dan persilahkan Pak. Kalau saya lahir itu di Desa Jiku Marasa. Ya. Pada tanggal 5 Juli tahun 1942. 42. Ya. Status kami di alam Petuanan ini sesuai dengan serah terima Ya. jabatan raja dari almarhum bapak saya pada waktu itu pada tanggal 19 Oktober 1993. Jabatan saya selaku raja itu pada saat masih Orde Baru. Oh. Ya. Tahun 93. Iya. Bapak didaulat oleh para tetua adat di negeri ini sebagai raja. Iya. Saya kepingin Anda menjelaskan berkaitan dengan ihwal sejarah. Pertama kali areal kayu putih ini dikelola oleh masyarakat. Sehingga kemudian masalahnya itu dia berkepanjangan sampai detik ini. Silakan Pak. Mungkin saya akan menjelaskan tentang tumbuhan kayu putih. Boleh, ya. Tumbuhan kayu putih ini adalah tumbuhan alam. Tumbuhan alam, yes. Yang tumbuh dengan sendirinya di wilayah hukum adat Petuanan. Yang terbesar minyak kayu putih ada tanaman kayu putih di Pulau Buru ini di Petuanan Liliali. Oh. Ya, dan minyak kayu putih yang berada di Petuanan Liliali betul-betul kualitasnya yang nomor 1. Jadi dari 8 petuanan yang ada di Pulau Buru, hamparan pohon kayu putih ini dia sangat besar di wilayah Petuanan Liliali. Petuanan Liliali. Oh iya. Iya. Okay. Iya. Jadi jumlah seluruhnya kurang lebih 500 dusun kayu putih. 500 dusun kayu putih. Jadi awalnya dari dusun terjadinya dusun kayu putih ini berawal dari penemuan. Penemuan yang mana percobaan mengolah tumbuhan kayu putih ini menjadi minyak. Ya. Setelah menjadi minyak itu, lalu pemikiran daripada raja-raja dan tokoh adat yang lalu. Nah, artinya raja-raja di Petuanan Liliali saat itu ya? Iya. Tumbuhan ini berguna untuk masyarakat. Ini untuk menunjang kehidupannya. Oleh karena dengan pemikiran begitu, apalagi wilayah Buru ini yang terbesar itu tumbuhan kayu putih. Untuk pertanian sangat sulit. Nah, lalu dengan adanya hidup dan kehidupan masyarakat pada waktu itu, waktu penjajah itu,
Iya. Itu mereka hidup dalam kemiskinan. Oke. Olehnya itulah tokoh-tokoh adat dan raja-raja mengambil keputusan untuk memberikan kepada areal kayu putih ini untuk menunjang kehidupan. Oh. Nah, setelah pemberian itu ditetapkan dengan batas-batas itu ditetapkan dari pihak adat ini yang menetapkan. Oh iya. Jadi batas-batas kayu putih itu batas alam. Oh, batas alam. Batas alam. Tidak seperti kayak ada patok atau apa begitu. Batas alam itu terdiri dari narai, gunung, kali. Itu batas-batas alam. Oh iya. Batas-batas yang tidak bisa dipindahkan. Jadi 500 areal ketel kayu putih ini, itu batas-batasnya itu adalah batas-batas alam. Batas alam semua. Oke, lanjut Pak. Setelah penyerahan kepada masyarakat, jadi tetap dalam mengolah kayu putih itu harus menggunakan uang dong. Oh iya. Uang untuk membeli alat, untuk pekerja. Oleh karena itu mereka ada hubungan dengan pedagang-pedagang ini. Jadi pedagang-pedagang ini bekerja sama dengan mereka. Pedagang-pedagang di negeri? Negeri pedagang Cina, Arab, termasuk juga Belanda. Jadi ini tahu persis bahwa kehidupan masyarakat di sini masyarakat miskin. Jadi dalam bekerja itu membutuhkan uang. Uang artinya untuk peralatan, untuk bekerja. Jadi dengan mulai bekerja itu sudah menanggung hutang. Kok bisa ya? Ya memang hutang. Hutang untuk beli alat, hutang makan untuk bekerja, itu sudah menanggung hutang. Jadi hutang ini lama-lama dia bertambah. Apalagi dusun kecil ini kalau setelah pengolahan, 8 bulan baru bisa diolah kembali. Jadi jarak 8 bulan ini kan agak jauh. Oleh karena dengan adanya demikian, maka pedagang-pedagang ini lakukan sistem hijau. Dengan sistem hijau ini hutan itu makin hari makin bertambah. Maka mau tidak mau didesak dengan dan disuruhkan tingkat pajak itu yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Terpaksa dijual. Siapa yang menjual? Yang menjual masyarakat. Masyarakat yang diberikan ini hak untuk mengolah ini. Para raja waktu itu. Iya. Karena terdesak. Orang bilang mau tidak mau harus jual. Jualnya kepada para pedagang Cina, Arab, termasuk Belanda juga. Sebentar sebelum sampai ke situ. Masyarakat yang mengolah areal kayu putih waktu itu, apakah masyarakat negeri Petuanan, artinya masyarakat adat, ataukah ada masyarakat lain, Pak? Artinya waktu pemberian itu, itu bukan kepada masyarakat adat yang ada di sini saja. Ada masyarakat yang datang dari Sulawesi Tenggara, dari Buton, ada yang dari Maluku Utara, itu pun diberikan. Bukan dusun kecil saja yang diberikan, tapi mereka mau berkebun pun. Tanah-tanah untuk berkebun diberikan semua-semua. Diberikan secara cuma-cuma. Tidak dengan, katakanlah dengan membayar apa begitu? Tidak. Sama sekali tidak? Sama sekali tidak. Luar biasa. Diberikan secara cuma-cuma. Iya. Oke, lanjut. Sehingga terjadi penjualan. Penjualan kepada pedagang-pedagang itu yang jumlahnya sudah mencapai 93 dusun kayu putih. Jadi kurang lebih ada 93 dusun kayu putih atau areal kayu putih yang telah dijual. Nah, setelah terjual itu, maka sesuai dengan peraturan Belanda waktu itu, pemerintah Belanda. Ya, karena kita tahu bahwa Belanda menjajah kita cukup lama. 350 tahun. Jadi setelah terjadi penjualan, karena ada peraturan Belanda waktu itu, pemerintah Belanda, bahwa bangsa asing tidak berhak memiliki tanah di Indonesia. Bangsa asing tidak boleh memiliki tanah di wilayah Indonesia. Karena bagi Belanda mengakui bahwa Indonesia ini adalah milik Belanda karena mereka sebagai penjajah. Sehingga kemudian muncullah peraturan itu yang dikeluarkan oleh Belanda. Lanjut Pak. Jadi setelah pemerintah Belanda menarik dusun-dusun itu ke pemerintah Belanda, dan di situ
pemerintah Belanda mengadakan pengukuran yang dulu istilah helarante. Oh. Istilahnya helarante itu. Itu berarti pengukuran. Kayak pertanahan begitu. Ya. Untuk tahu berapa luas satu areal itu. Oke. Di situ dipasang patok. Oke. Pal. Oke. Nah, sesudah itu pemerintah Berarti Belanda semua areal kayu putih 500 tidak 500 areal ini diukur dengan menggunakan tidak. Yang diukur cuma 93. Oh, 93 tadi saja. yang dijual oleh masyarakat. Yang dijual oleh masyarakat, yang lain tidak. Oh, yang lain tidak. Tidak, iya. Oke, lanjut, Pak. Oh, lalu tindak lanjut dari keputusan Belanda itu ya. Iya. Oke, lanjut, Pak. Lalu setelah mengadakan pengukuran, iya, Belanda membuat satu lembaga. Oke. Lembaga itu yang disingkatkan OAKB. OAKB. Iya. Apa itu? OAKB itu berarti Onderafdeling Kasburuh. Jadi dusun-dusun apa itu, ini organisasi atau apa itu? Itu mungkin kayak BUMD begitu kan. Oh, seperti kayak BUMD itu. Ya. Okay. Lalu yang berkuasa itu adalah OAKB ini. Jadi mereka yang mengendalikan dusun-dusun ini. Okay. Setelah di OKB mengadakan kontrak lagi dengan pedagang-pedagang Cina, Arab, dan Belanda pada waktu itu. Oh, begitu. Dengan istilah waktu itu Heer kontrak. Heer kontrak. Ya. Nah, dengan adanya Heer kontrak gitu. Iya. Dengan apa yang disebut konsesi bahasa Belanda. Konsesi. Sewa menyewa. Dan itu berjalan terus. Artinya selama Belanda menguasai areal Ketel sebesar 93 tadi. Iya. Itu Belanda mengolah selama Belanda masih berada di Pulau Buru. Di bawah organisasi yang bernama OAKB tadi. Ya. Itu daftarnya ada dicantumkan OAKB. Ada daftarnya. Ada daftarnya. Ada. Bisa di. Bisa. Oke. Daftarnya juga ada itu. Jadi nama-nama pedagang yang punya nama juga ada sini. Oh, begitu ya? Ada semua. 93. Ya, ini nanti kita akan munculkan di dalam slide biar dilihat oleh para netizen yang menonton. Iya tuh. Ini tahun berapa ini, Pak? Kalau ini daftar ini bukan dari pemerintah Belanda. Tapi setelah pemerintah Indonesia baru dibuat daftar ini. Oh, jadi daftar ini dibuat oleh pemerintah Indonesia. Setelah mengetahui berapa banyak areal-areal Ketel yang dikuasai oleh Belanda. Okay. Dan OKB ini berjalan terus. Sekalipun pemerintah Indonesia yang sudah berkuasa, tapi dia berjalan terus. Sebentar dulu. Indonesia merdeka ini kan 17 Agustus tahun 1945, Pak. Betul. Setelah Indonesia merdeka tahun 45, itu Belanda sudah meninggalkan Pulau Buru ataukah masih tetap? Belum, masih tetap. Oh. Belanda tetap. Sampai masih terjadi pemberontakan tahun 46. Pemuda-pemuda buruh yang beraksi untuk kibarkan sangkatan merah putih. Iya. Tetapi sesudah itu Belanda masih berkuasa. Belanda masih tetap berkuasa. Masih berkuasa. Dan OAKB masih tetap berjalan. Masih tetap berjalan mengolah area-area itu. Okay. Jadi Belanda itu berkuasa di sini sampai dengan tahun 1949. Sampai 49. Itu artinya meskipun Indonesia merdeka tahun 45, tapi di Pulau Buru Belanda masih tetap ada sampai tahun 49. 49, sebab yang memimpin Pulau Buru pada itu adalah istilah apa? HPB itu dalam bahasa Belanda menyatakan Hopland Bestuur. Itu seperti apa itu? Itu sebagai sekarang kalau kita bilang camat itu daerahnya kurang besar. Oh, sistem pemerintahan. Pemerintahannya HPB itu memimpin seluruh buruh. Ini pemerintahan Belanda atau pemerintahan Indonesia? Karena tahun 49 itu Indonesia kan sudah merdeka kan? Itu artinya buruh juga. Tapi terakhirnya itu. Tahun 49. Sebab tahun 50 itu sudah ada pemerintahan Indonesia. Oke.
pemerintahan Indonesia itu dengan mengganti HPB itu adalah KPS, Kepala Pemerintah Setempat. Begitu. Ya. Terus kita lanjutkan. Terus sampai akhirnya areal Kayu Putih ini diambil alih oleh pemerintah, itu bagaimana kisahnya setelah Belanda keluar? Setelah Belanda keluar dari tahun 50 sampai tahun 56, OKB ini masih berjalan. OKB tetap masih berjalan? Tetap berjalan, tapi yang mengatur ini adalah KPS, Kepala Pemerintah Setempat. Masih berjalan. Sampai pada tahun 1957, di situ baru ada utusan dari daerah Maluku Tengah untuk mengambil alih dusun-dusun kecil yang berada di OKB ini untuk kepentingan di Maluku Tengah. Maksud mengambil alih bisa diperjelas ini? Iya, diambil alih dusun-dusun Kayu Putih ini. Dengan diambil alih itu berarti hasil daripada pengolahan Kayu Putih ini akan diserahkan ke Masohi. Sebentar ya. Pemerintah mengambil alih dusun-dusun Kayu Putih ini sebanyak 500 area, ataukah hanya sebatas yang dikuasai oleh Belanda? Sebatas yang dikuasai dalam OKB ini 93 buah. 93 buah. Maksud pengambil alihan ini masuk dalam kategori nasionalisasi aset pada saat itu yang dipahami oleh Petuanan Liliali, ataukah seperti apa maksud kata pengambil alihan ini? Maksud pengambil alih itu dengan catatan bahwa nanti sebentar pemerintah daerah mengatur cara pengolahannya, dan yang kedua untuk menghapus sistem hijau. Begitu. Jadi pengambil alihan ini tidak dalam konteks nasionalisasi aset Belanda ya? Tapi yang dipahami pada Petuanan Liliali saat itu, tahun 57 itu. Tahun 57 memang begitu, tapi akhirnya menurut informasi sesuai dengan ini bahwa itu nasionalisasi. Menurut ini yang kita dengar. Artinya yang diketahui oleh pemerintahan negeri Liliali tahun 57 ketika terjadi pengambil alihan areal Kayu Putih yang dikuasai oleh Belanda, yang totalnya 93 itu untuk kepentingan nasionalisasi yang diketahui oleh pemerintahan Liliali saat itu ya? Bukan dari setelah. Setelah itu. Baru mendapatkan kabar bahwa itu nasionalisasi. Kepentingan ini adalah kepentingan nasionalisasi. Oke, dilanjutkan ceritanya. Karena saya pikir ini menarik, ini akan kita akan gali. Jadi oleh karena itu sekalipun pemerintah Republik Indonesia. Apa yang terjadi pada tahun 57 itu ketika terjadi pengambil alihan? Bisa diceritakan lebih detail? Pada awalnya melalui surat dari Kepala Pemerintah setempat ditujukan kepada pemerintah negeri Buru Utara. Yang maksud pemerintah Buru Utara itu bukan saja Liliali tapi Kejiri. Sampai di situ saya potong sebentar. Saya kepingin menjelaskan dulu karena pada tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana banyak hal yang terjadi sebelum Bapak lanjut. Jadi para pemirsa Dialektika Channel, zaman setelah Indonesia merdeka tahun 45, dalam beberapa literatur sejarah yang saya baca, struktur pemerintahan di Maluku secara keseluruhan itu baru kemudian dibentuk pada tahun 1950. Ditandai dengan pembentukan pemerintahan tingkat 2 Maluku Utara. Tahun 50, Pak. Tahun 50. Dan kemudian di tahun 52, struktur pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah baru terbentuk. Dan diikuti dengan Maluku Tenggara. Dan di tahun 55, itu terbentuknya struktur pemerintahan Kota Ambon. Sehingga pada tahun 1958, struktur pemerintahan provinsi resmi terbentuk. Yaitu ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor tahun 1958 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat 1 Maluku. Artinya ini penting untuk dikonfirmasi karena ini bagian dari jejak sejarah. Karena erat kaitannya dengan kisah yang diceritakan pada tahun 57. Dan kita tahu bersama pemirsa bahwa Pulau Buru ini pada tahun 52 semenjak Maluku Tengah terbentuk menjadi pemerintahan,
Pulau Buru ini masuk dalam wilayah pemerintahan Maluku Tengah. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di Pulau Buru erat kaitannya dengan keputusan-keputusan yang lahir dari pemerintahan Maluku Tengah. Boleh diceritakan siapa kepala pemerintahan Maluku Tengah saat itu? Saat di mana tahun 57 ini pengambil alihan areal ini dilakukan oleh pemerintahan Maluku Tengah. Pada waktu itu kepala daerah adalah Bapak Abdullah Kulisa. Oh ya. Ya. Nanti kita akan mencoba. Ya, tapi tadi yang ngomongnya bahwa Maluku Tengah baru dibentuk tahun 52 ya. Iya. Tapi kenapa sudah ada utusan dari pemerintah Republik Indonesia kepada KPS untuk menguasai Burun pada tahun 50. Dan KPS pada waktu itu adalah Bapak Abdul Majid Satuan Sina. Oh begitu. Jadi sebelum struktur pemerintahan Maluku Tengah terbentuk 52, di tahun KPS, 50 ada pemerintahan juga yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia yang bernama KPS tadi. KPS, Kepala Pemerintah setempat, yaitu Bapak Abdul Majid Satuan Sina. Oke. Jadi tahun 50. Tahun 50. Terus terhadap pengambil alihan tahun 57, siapa yang kemudian diutus mewakili? Apakah pertemuannya itu di Maluku Tengah? Ataukah pertemuannya itu di mana? Biar dijelaskan lebih detail. Kebetulan pertemuan itu di Namlea. Itu juga dalam hal ini sesuai dengan surat undangan dari Kepala Pemerintah tempat ditujukan kepada Pemerintah Negeri Buru Utara. Kepala Kampung Namlea sampai dengan sama lagi. Utusan partai politik. Untuk hadir, untuk mengadakan rapat dengan utusan DPDP. Dewan Pemerintah Daerah Peralihan. Yaitu di sini disebut Saudara MT Hintihu. Kebetulan Bapak MT Hintihu ini juga adalah Raja Lisela. Pertemuan hari itu disampaikan bahwa yang bersangkutan datang utusan dari pemerintah daerah Maluku Tengah untuk akan mengambil alih dusun-dusun kayu putih yang berada di OKB ini. Pertemuan pada hari ini.